Saya Sheila Yuning dengan NIM 21107111094 berperan sebagai ibu pasien. Halo, saya Nadia Maulia dengan NIM 21107111070. Saya berperan sebagai pasien. Saya Esa Amalia Zahra dengan NIM 21107111087 yang berperan sebagai apoteker. Saya Debbie Keisha Sofian, NIM 21107111083 berperan sebagai nurse 1. Saya Syifa Fauzia Rahman dengan NIM 21107111079 berperan sebagai perawat. Halo semua, perkenalkan nama saya Kani Ramadita dengan NIM 21110711102. Saya akan berperan sebagai dokter. Sebelum masuk ke videonya, apa sih itu asuhan keperawatan dan apa itu peran perawat sebagai edukator? Jadi, peran perawat menurut Konsorsium Ilmu Kesehatan tahun 89 terdiri dari peran sebagai pemberi asuhan perawatan, advokat, pendidik, koordinator, konsultan, dan peneliti. Menurut Hidayat tahun 2008. Lalu peran memberi ASKEP ini melakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan memberi pelayanan perawatan. Lalu peran sebagai edukator berarti meningkatkan pengetahuan kesehatan gejala penyakit agar tidak terulang kembali di masa depan. Kalau begitu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih paham, mari kita lihat roleplaynya. Seorang anak berumur 12 tahun mengeluh mengalami gangguan pencernaan. Gangguan tersebut diduga karena memakan jajanan yang dijual di sekitar sekolahnya dan tidak terjamin kebersihannya. Ketika dibawa ke rumah sakit oleh ibunya, anak tersebut sudah dalam keadaan lemas dan pucat. Ibu anak tersebut menyatakan bahwa selama 3 hari ini anaknya mengalami diare. Setelah mendapat penanganan dari dokter, ternyata anak tersebut harus melakukan rawat inap karena mengalami kekurangan cairan yang cukup banyak. Perawat yang berjaga dengan segera melakukan perawatan terhadap anak tersebut dan menyiapkan segala kebutuhan selama anak tersebut melakukan rawat inap di rumah sakit. Siang adik, siang ibu, perkenalkan saya Nurse Debbie. Saya adalah perawat yang akan berjaga pada siang hari ini. Saya juga akan bertugas untuk mengecek kondisi adik dan juga akan melakukan pemasangan infus. Sebelumnya, apa benar nama adik Nadia? Boleh suster lihat gelangnya? Iya benar sus. Baik, betul ya namanya Nadia, sesuai dengan yang ada di gelangnya. Nadia, apa masih lemas dan masih buang-buang air? Masih lemes sus. Baik, kalau begitu Ibu, saya izin untuk melakukan pemasangan infus kepada anak Ibu. Apa Ibu bersedia? Oh iya sus, silahkan. Gak mau ibu, takut disuntik. Gak sakit kok, cuma kayak digigit semut aja ya kan suster? Iya, betul kata Ibu. Cuman sakit sedikit aja kok, seperti digigit semut. Kalau Nadia tidak diinfus, nanti Nadia tidak sembuh-sembuh dan tidak pulang-pulang dari rumah sakit. Nadia mau ya diinfus? Udah boleh deh, tapi pelan-pelan ya sus. Oke, siap. Jadi sebelumnya suster sudah mencuci tangan suster terlebih dahulu ya tadi. Nah, suster akan menginfus Nadia menggunakan cairan NaCl 0,9%. Tujuannya itu untuk menggantikan cairan elektrolit di dalam tubuh Nadia. Oke, suster mulai infus ya. Tarik nafas yang panjang. Nah, suster sudah selesai melakukan tindakan pemasangan infus kepada Nadia. Cuma sakit sedikit aja kan? Nanti Nadia jangan terlalu banyak gerak ya. Baik Ibu, kalau begitu saya sudah selesai melakukan tindakan pemasangan infus kepada anak Ibu. Nanti kalau ada apa-apa, Ibu bisa panggil saya atau suster lain di nurse station di depan ya Ibu. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Ibu. Suster permisi dulu ya Adek. Terima kasih sus. Suster meminta untuk pasien lebih banyak beristirahat
dan juga menjaga pola makannya. Suster juga memberitahu jika infus yang dipasangkan sudah habis, pasien atau ibunya dapat memanggil suster di nurse station. Kemudian, suster juga memberitahu bahwa nanti sore akan ada suster jaga lain yang mengecek keadaan pasien. Ketika sore hari datang, adalah waktunya untuk berganti shift. Suster yang berjaga pada sore hari ini datang bersama dokter untuk mengecek perkembangan keadaan pasien. Selamat sore, perkenalkan saya Suster Syifa. Saya suster yang akan bertugas pada sore hari ini. Dan juga ada Dokter Kania yang akan mengecek kondisi adik. Saya adalah dokter yang akan mengecek keadaan adik selama di rumah sakit ini. Bagaimana keadaannya? Apa sudah lebih baik? Sorry dokter, untuk buang airnya hari ini udah 3 kali, tadi dia juga sempat muntah. Nadia memang sedang mengalami diare ya. Jadi diharapkan untuk tidak makan makanan pedas dulu dan juga berminyak seperti goreng-gorengan. Itu jangan dulu ya. Lalu untuk resepnya sudah saya berikan kepada Suster Syifa. Nanti Suster Syifa bisa memberikan resepnya kepada ibu. Iya udah jelas dokter, terima kasih ya. Ya, terima kasih dok. Baik, kalau seperti itu saya tinggal ya. Saya harus mengecek keadaan pasien lain. Cepat sembuh ya Nadia. Ibu, ini ada resep untuk ditebus di apotek. Bisa sekarang aja ya Bu ditebusnya. Biar Nadia saya yang temani di sini. Ibu pasien Nadia segera bergegas ke apotek untuk menebus resep obat yang diberikan oleh dokter. Mbak, saya mau tebus obat atas nama pasien Nadia yang dirawat di ruang mawar 001. Baik Ibu, bisa ditunggu sebentar ya. Ibu bisa duduk terlebih dahulu di kursi yang telah disediakan. Ibu pasien pun menunggu obat yang masih disiapkan oleh apoteker. Setelah beberapa saat, Atas nama Nadia. ibu pasien langsung bergegas menuju tempat pengambilan obat. Benar atas nama Nadia ya Ibu? Baik Ibu, jadi ini ada Oralit. Fungsinya itu untuk menggantikan kadar elektrolit di dalam tubuh. Jadi untuk mengkonsumsinya bisa dilarutkan terlebih dahulu dengan air matang. Nanti Ibu bisa meminta bantuan suster yang ada di sana ya Ibu. Baik Ibu, apa sudah jelas? Sudah jelas Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Ibu. Semoga anaknya cepat sembuh. Setelah itu, ibu pasien kembali ke ruang rawat anaknya. Sudah Ibu, mari saya bantu minum obatnya. Nadia sudah makan kan ya? Sudah sus. Buat Nadia, nanti ke depannya jangan jajan sembarangan ya. Kalau nggak mau sakit lagi kayak gini, boleh jajan. Tapi kita harus lihat dulu penjualnya bersih enggak saat berjualan. Bahan makanannya dicuci terlebih dahulu atau enggak sebelum dimasak. Kalau suster boleh tahu, emang waktu pulang sekolah itu Nadia beli jajan apa sih? Biasanya suka jajan pop es. Nah, mungkin aja es yang digunakan oleh penjualnya itu tidak terbuat dari air matang sehingga dalam es batunya itu tercemar oleh bakteri yang buat perut Nadia jadi sakit dan buang air. Besok kalau sekolah Nadia bawa bekal aja ya. Kan kalau dibuat dari rumah sudah pasti terjamin kebersihannya. Iya sus. Oh iya, sebelum makan minum juga jangan lupa untuk cuci tangan yang baik dan benar ya. Harus pakai sabun juga supaya kuman yang ada di tangan kita hilang. Karena kalau nggak pakai sabun bisa aja masih ada kuman yang tertinggal di tangan kita. Ini diminum dulu obatnya ya. Oke, udah. Kalau begitu, saya permisi dulu. Kalau ada apa-apa dan butuh bantuan, bisa panggil saya atau suster lain di nurse station ya, Bu. Kesimpulan dari video kami adalah sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat membantu klien mendapatkan kembali kesehatannya melalui proses penyembuhan. Perawat menjalankan perannya sebagai edukator dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan melalui perilaku yang menunjang untuk kesehatannya. Peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan terlihat pada role play adegan saat Nurse Debbie memasangkan infus kepada pasien Nadia. Peran perawat sebagai edukator terlihat pada role play adegan Nurse Syifa menasihati pasien Nadia untuk hati-hati dan membeli jajanan dan mengingatkannya untuk selalu mencuci tangan sebelum makan ataupun minum.